menyangka begini, begitu memaksakannya Ibu Uti ini akan pendapatnya, akan asumsinya, sehingga dia memaksakan tadi teks bahasa Inggris dipaksakan menjadi teks bahasa Indonesia, sedangkan yang dibaca itu pengertian bahasa Indonesia. Saya rasa itu saja yang saya mau tanggapi. Bahwa jika kita mengartikan sesuatu dalam konteks bahasa Inggris semuanya Bu, jangan langsungnya salah. Oh maaf, salah penafsiran bahasa Inggris. Cukup ya. Cukup. Ya, saya cukup. Saya cukup dari Pak Awi. Membuka mic. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyanggah atau menanggapi pernyataan Ibu Uti Watimena. Jadi ada dua hal yang sebenarnya sangat bermasalah di kehidupan itu yang bisa bikin masalah besar bagi pribadi, yaitu salah paham dan pemahaman yang salah. Kalau saya melihat Ibu Uti ini dari awal bicara, ini sanggahan saya ya, artinya pandangan pribadi saya. Dia bukan cuma salah paham dalam memahami sesuatu, tapi pemahamannya yang salah dalam memahami kesalahpahaman dirinya sendiri. Ibu Uti ini selalu mau memaksakan apa yang dia asumsikan terhadap Pak. Yesus. Sekarang maaf Pak, ini Bapak sebentar Bu, selesaikan dulu Bu. Ya enggak Pak, ini kan bicara dulu, tentang saya. Ini menuduh ya. Saya menanggapi Bu. Kalau tanggapan Bu, tanggapan tentang pemikiran. Kalau saya salah, apa-apa. Sekarang kita bahas satu ayat ya. Enggak apa-apa. Selesaikan dulu Bu, apa sanggahannya Bu? Ibu kan belum mengerti apa yang akan disanggah oleh beliau. Ya, tapi itu kan menyulitkan Pak, masa dibiarkan? Saya berusaha menyampaikan tidak dibiarkan Bu. Dengan cara yang paling sederhana agar gampang dimengerti Bu, sehingga tolong jangan dipotong dulu. Saya menilai dari Ibu berbicara dari awal itu selalu memaksakan pemahaman Ibu terhadap Yesus mau dipaksakan untuk dipakai pemahaman orang Islam terhadap Nabi Muhammad. Di kami orang Islam, insya Allah tidak akan pernah mengada-ada atau mengasumsikan sesuatu yang tidak tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Tidak pernah Nabi Muhammad itu menyatarakan dirinya dengan pencipta. Nah, sama seperti Ibu ini, Yesus pun tidak pernah menyatarakan dirinya dengan Allah, cuma Ibu Watimena memaksakan terus. Oh maaf Pak, kalau Yesus tidak pernah menyatarakan dirinya dengan Allah, dia berkuasa. Ya sudah Pak. Saya akan beri waktu untuk menyanggah. Sudah, atau saya tidak akan menjawab ya. Ya sudah. Saya akan menjawab. Tidak menjawab. Silakan aja tidak memotong dulu Bu. Tidak memotong dulu Bu. Ya mohon maaf moderator terganggu. Jadi agak lucu juga sebenarnya ini. Jadi dia seolah-olah selalu ingin memaksakan pemahamannya itu ke dalam pemahaman orang Islam, berkali-kali dijawab dan disampaikan, dan saya yakin sebenarnya Ibu itu mengerti maksud dari itu, cuma terus mau dipaksakan seolah-olah seorang nabi itu setara dengan penciptanya atau yang mengutusnya. Bahkan Ibu Uti sendiri ya sudah menyangkal atas pernyataannya yang mengatakan bahwa Yesus setara dengan Allah. Ibu Uti tadi ngomong bahwa Yesus mengaku dirinya adalah aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal. Tidak ada yang sampai kepada Bapak. Pak Awi, dipersilahkan untuk pertanyaan Pak Awi. Saya nggak bertanya Pak, saya cuma menanggapi itu, menyanggah saja. Saya rasa tidak ada yang terus pertanyakan, cuma jelas bahwa ada tadi saudara saya dulu mengatakan ketika sesuatu itu adalah dia, ya tidak perlu disetarakan. Ketika Yesus atau orang Kristen merasa Yesus adalah Allah, kenapa dianggap setara? Toh dia sendiri. Itu artinya dalam akal nurani, akal sehat nurani Ibu Uti sendiri itu meyakini bahwa dia bukanlah sesuatu yang setara. Salah sehingga Pak, harus so tahu Pak, salah semua. Enggak seperti itu yang kamu bilang tentang saya, enggak begitu, salah. Ini sanggahan saya Bu, terserah Ibu bagaimana. Iya dong, terlalu banyak. Ya, oke. Dong, Pak Awi, kayaknya terima kasih atas waktunya moderator. Pingin langsung ngejawab ini. Ya enggak, tidak sabaran. Ya sudah Pak. Clear. Masalahnya itu bukan pertanyaan, kan ini termin pertanyaan, tetapi ini kan menjudge, menghakimi. Yang dia hakimi juga salah. Saya menyanggah apa yang Ibu sampaikan dari tadi. Nah sekarang jika kalau saya selesai Bu Uti, mohon maaf. Di sesi ini partisipan boleh bertanya, boleh juga
sanggahan, betul. Iya, Apa tetapi yang kan yang disanggah Pak. karena Bu Uti jarang hadir di sini, jadi tidak tahu seperti apa jalannya diskusi di room ini. Jadi selesaikan dulu tanggapannya, Bu Uti jawab langsung nanti. Diberi waktu kok, Bu Uti, Iya. untuk menjawab Ya, itu. makasih, Jangan moderator. dipotong dulu, biar jelas Ya, apa yang dia sanggah gitu. Ya, makasih moderator. Ya, begitu Bu Uti, saya kiranya Ibu bisa menimba ilmu juga dari saya lah. Jadi selesaikan dulu lah saya bicara. Ya sudah lah, Seolah-olah panjang ini sama banget. seperti- Capek, bosan benernya. Enggak, seperti Udah Ibu itu ngerti selalu saya. memaksakan sesuatu seperti nasi setengah matang gitu loh. Dimakan nggak bisa. Ya Nah, kan? itu kan pikiran kamu. Ya, Sudah silakan ya. disangkan dulu. Oke, Astagfirullahaladzim. moderator, Sudah ya, silakan ya mungkin sudah lah. kita- Pak Awi Daeng, udah ya, cukup ya, Pak Sudah Awi lah, Daeng. panjangan Silakan. dibiarkan. Bu Utinya juga tidak perlu menanggapi kan tadi, ya cukup, tidak. Ya. Saya Ya, lanjutkan enggak, ke itu kan- itu kan- Amirli. Ini bukan Bapak, ini tidak boleh dibiarkan dong. Ini kan mendiskreditkan. Artinya gitu. gini Bu, Ibu akan saya berikan waktu. Kenapa tidak sabar? Itu. Ya kelamaan gitu. Ya, loh, bukan Pak. kelamaan Bu. Memang ada toleransinya Bu. Ada Saya rasa toleransinya. tadi diberi waktu kalau nggak salah 2 menit ya, belum Ya sudah, 1 saya menit jawab bicara ya. yang tadi. Saya jawab ya, saya jawab. Nah, tuh kan. Saya jawab sekarang. Iya, Ya, terima kasih. karena ini bukan Saya rasa saya tanya, tidak perlu ulang tetapi- lagi. Cukup begitu tanggapan saya tadi bahwa mengenai apa Ya, yang sudah. saya simak dari dialog tadi. Ya, yang saya maksud tadi seolah-olah Ibu Uti itu ingin memaksakan pemahamannya kepada Cukup ya. pemahaman Cukup, Islam. Cukup sekian aja begitu. Silakan ditanggapi kalau mau tanggapi. Silakan Bu Uti Nggak apa-apa. ditanggapi. Ya, saya cuma jawab satu ya. Satu pertanyaan ini, satu fakta ini membuktikan bahwa apa yang kamu pikirkan tentang saya itu salah semua. Ya, saya tidak memaksakan, tetapi semua tertulis di dalam Alkitab ya. Di dalam Yohanes 14 ya dikatakan gini ya, kita bicara ya. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya, sekiranya kamu mengenal aku, ini ayatnya yang ke-7 ya. Kenapa saya bilang bahwa Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, karena Yesus mengaku bahwa dia itu adalah Bapa. Kita baca ayat 7, saya tidak asal sembarang, semua ada datanya ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku, ya kan? Sekarang ini kamu mengenal dia. Nah, dia lagi ngomong di depan murid-muridnya. Sekarang ini kamu mengenal dia. Dia siapa? Dia Bapamu. Dan kamu telah melihat dia. Dia siapa? Dia yang di depan mata Yesus, mata murid-muridnya itu. Ini ayatnya dia mengaku sendiri kalau dia adalah nabi. Jangan kamu bilang saya memaksakan. Oh tidak, kita baca lagi. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, ini lebih jelas lagi. Ya, dia pikir bahwa Bapa dan Yesus itu beda, dua tempat yang berbeda. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah ini kan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Nah ini, saya nggak sembarangan ngomong. Ya, Yesus sama Bapa bukan di jauh-jauh. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Pernyataan Yesus sendiri. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa itu roh, dan roh itu adalah itunya rohnya Yesus sendiri. Ayatnya ada. Kenapa kamu bilang saya berasumsi? Ini kan artinya menuduh gitu loh. Ya, enggak, semua yang saya omongin ini karena ada ayatnya. Ya, kamu aja yang nggak tahu konteksnya. Lalu tadi kamu mengatakan apa lagi tuh? Bahwa Yesus mengaku anak, apa lagi tuh kamu mengatakan tuh? Ya, satu aja saya udah kasih tahu. Ya, ini salah. Kamu ketika saya mengatakan Yesus mengaku anak Allah, ya memang begitu adanya. Kita sudah baca tuntutan buat Yesus di pengadilan itu karena dia mengaku anak Allah. Begitu memaksakannya Ibu Uti ini akan pendapatnya, akan asumsinya, sehingga dia memaksakan tadi teks bahasa Inggris dipaksakan menjadi teks bahasa Indonesia, sedangkan yang dibaca itu pengertian bahasa Indonesia. Saya rasa itu saja yang saya mau tanggapi. Bahwa jika kita mengartikan sesuatu dalam konteks bahasa Inggris semuanya Bu, jangan langsungnya salah. Oh maaf, salah penafsiran bahasa Inggris. Cukup ya. Cukup. Ya, saya cukup dari saya. Begitu aja. Terima kasih moderator. Assalamualaikum. Ya. Artinya